Apa kabar kawan semua? Kita jumpa lagi di channel Koh Acin TV. Rak deleng, rak marem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kenapa pertumbuhan jagung manis jenis paragon yang ada di lahan ini ya. Ini ada di lahan Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Ini kenapa kok pertumbuhannya tidak bisa serempak? Seperti yang kawan-kawan lihat pada video kali ini, kita bisa sedikit melihat yang sebelah sini pertumbuhannya terlihat normal. Ya, normal, batangnya cukup besar, daunnya lebar-lebar dan sangat hijau dan sudah berbunga. Sementara di sisi yang lain, sebelah sini, ini bisa dilihat belum berbunga. Nah, belum berbunga ya kawan-kawan. Dan jagungnya cenderung pendek. Jadi bisa dikatakan jagung ini kerdil. Kenapa bisa demikian? Kita akan bahas selengkapnya. Namun sebelum kita lakukan pembahasannya, bagi yang belum klik subscribe, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe terlebih dahulu agar channel Koh Acin TV selalu berkembang di YouTube. Begitu ya kawan-kawan. Nah, untuk lahan jagung manis jenis paragon ini ya, yang ada di Desa Sadang, kenapa ini kok bisa pertumbuhannya tidak serempak? Salah satunya kemarin kita bertemu dengan pemiliknya yang bercerita bahwa di lahan ini sudah ditanami jagung 4 kali berturut-turut ya. 4 kali berturut-turut ditanami jagung manis semua. Jadi tiap kali selesai panen langsung dibabat habis pohonnya, kemudian ditanami kembali jagung manis. Dengan rata-rata panennya sekitar usia 65 hari sampai 75 hari setelah tanam. Nah, ketika dia ada jeda untuk pembersihan kira-kira 80 hari setelah penanaman di tahap pertama ya, penanaman pertama itu sudah kembali ditanami lagi. Disusul tanaman yang baru tanpa pengolahan tanah. Nah, itu kemungkinan yang menjadi penyebab pertumbuhan jagung yang pada keempat ini ya, pada keempat kalinya penanaman ini akhirnya tidak maksimal. Ada yang kerdil, ada yang normal seperti kali ini ya. Ini bisa dilihat, ini ada di pinggiran. Yang ada di pinggiran tentu saja karena ada ruang kosong ya, mendapatkan sinar matahari dan juga udara yang lebih, makanya tumbuh normal. Nah, sementara yang ada di tengah ini bisa kita lihat pertumbuhannya tidak normal. Meskipun secara umum tanaman jagungnya hijau ya, tapi bisa dilihat belum berbunga, tanamannya kerdil gitu. Nah, ini sebagai catatan untuk kawan-kawan semua, kalau ingin menanam jagung, jangan terlalu dipaksakan 1 tahun bisa sampai 4 kali. Karena apa? Karena tanah itu juga perlu istirahat. Jangan terlalu dipaksa tanahnya itu terus-terusan untuk ditanami jagung. Kalaupun harus ditanami jagung lagi ya, kalaupun terpaksa memang karena mungkin hobi menanam jagung atau suka menanam jagung, atau karena alasan penanaman jagung itu mudah, tidak terlalu ribet seperti tanaman yang lain. Nah, caranya adalah dengan cara dilakukan pengolahan tanah. Jangan hanya langsung ditanami jagung kembali tanpa diolah. Jadi ketika tanahnya bisa diolah, syukur-syukur ditambah dengan pemberian dolomit ataupun pupuk organik sehingga bisa meningkatkan kesuburan tanahnya kembali, sehingga
perkembangan jagung pada tanaman yang keempat itu bisa maksimal. Nah, ada lagi kenapa tanaman jagungnya itu bisa pertumbuhannya kurang serempak atau kurang maksimal ya. Ini kemarin dikarenakan hujan ya, curah hujan yang ada di Kabupaten Kudus kebetulan pada waktu penanaman di bulan Januari kemarin ya. Sebagai informasi, tanaman jagung manis ini ditanam pada 16 Januari 2022. Nah, pada waktu itu curah hujan di Kabupaten Kudus cukup tinggi sehingga mengakibatkan kelembaban tanahnya ini meningkat, kawan-kawan. Nah, kebetulan pada waktu itu karena kelembaban yang meningkat dan belum dilakukan irigasi lahan, belum dibuat irigasi lahan, akhirnya pertumbuhannya jagung tidak maksimal. Banyak jagung yang tidak tumbuh sehingga harus dilakukan penyulaman. Nah, tanaman yang terlihat kecil-kecil ini yang belum berbunga ini, ketinggalan berbunga daripada yang samping-sampingnya itu karena ini dilakukan penyulaman. Begitu. Tapi itu hanya prosentasenya kecil saja. Ini lebih banyak karena tanahnya ini menjadi kurang subur. Karena itu tadi yang saya sebutkan, ditanami jagung 4 kali berturut-turut tanpa dilakukan pengolahan tanah kembali. Begitu. Untuk tanaman jagung manis sendiri ini sebagai informasi tambahan saja, sudah berumur 54 hari kawan-kawan. 54 hari setelah tanam, ini tinggal menunggu hari saja. Tinggal menunggu hari saja. 10 hari lagi kemungkinan itu sudah mulai bisa dipanen dan bisa mulai dijual. Karena Mbah Ahmad sendiri selaku pemilik lahannya ini merupakan pedagang jagung manis yang mana biasanya menjual jagung manis secara eceran dan secara bertahap. Jadi meskipun kelihatannya ini ada yang jagung yang ketinggalan tumbuhnya, tapi itu bukan menjadi sebuah persoalan yang terlalu serius atau terlalu rumit untuk Mbah Ahmad. Karena dengan seperti ini malah justru menguntungkan bagi beliaunya. Karena ini bisa dijual terlebih dahulu jagung yang sudah tua nanti. Nah, tinggal berikutnya yang masih muda-muda. Nanti secara bertahap dijual per kilo. Kalau beruntung bisa mendapatkan harga Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo, tentunya itu cukup menjanjikan untuk para petani. Itu informasi yang bisa kita bagikan. Semoga dapat menginspirasi kawan-kawan semua. Jangan lupa dukung channel Koh Acin TV agar selalu berkembang di YouTube dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari channel Koh Acin TV. Rak ndeleng, rak marem. Terima kasih. Sampai jumpa.